Setelah sempat terlibat kejar-kejaran, aparat Satres Narkoba Polrestabes Medan akhirnya meringkus 3 pria, diduga sebagai pengedar narkoba. Ketiganya ditangkap saat polisi menggerebek perkampungan yang dijadikan lokasi transaksi narkoba di Desa Durin Sembelang, Kecamatan Pancur Batu. Dari lokasi ditemukan puluhan paket sabu siap edar serta alat hisap sabu yang baru saja digunakan. Polisi juga merobohkan sebuah gubuk diduga dijadikan sebagai tempat aktivitas penggunaan narkoba dan transaksi. Penggerebekan ini dilakukan menindaklanjuti laporan warga sekitar yang resah dengan praktek jual beli narkoba. Selanjutnya, polisi membawa 3 pria ke Mapolrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan urin untuk memastikan keterlibatan ketiganya dalam penyalahgunaan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harap, iNews melaporkan. Apaan nih? Sepertinya ada yang salah. Coba kita ulangi. Ternyata Mama Rempong ini sengaja memanfaatkan hujan dan kelengahan pemilik warung untuk mencuri dagangan ayam yang ada di meja. Bukan sulap, bukan sihir. Sekali mampir, 2 ekor ayam potong langsung berpindah dari meja ke dalam tas pelaku. Tampaknya pelaku juga tidak menyadari jika aksinya tengah direkam oleh pemilik warung yang berada di jalan kawasan Marindal, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut korban, ia sengaja menggunakan ponselnya sebagai CCTV lantaran dagangannya yang sering hilang. Usahanya pun tidak membohongi hasil karena ia berhasil merekam pelaku yang bermodus membeli sebungkus bumbu giling dengan selembar uang Rp50.000. Meski mengalami kerugian, namun korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan memilih untuk memviralkan video aksi pelaku agar tidak ada korban lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tiga unit mobil minibus beserta 4 sepeda motor yang ada di teras rumah warga Desa Pelem Kerep, Mayong, Jepara, Jawa Tengah ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat seorang teknisi mengeluarkan bensin dari tangki mobil terkena percikan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran datang beberapa menit kemudian. Meski berhasil dipadamkan, namun 3 unit mobil minibus beserta 4 sepeda motor yang berada di teras rumah tidak mampu diselamatkan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun korban menelan kerugian hingga Rp500 juta. Guna mengetahui pasti penyebab kebakaran, polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Sabrina? Baik sekali Nata, semangat. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga dong. Apalagi di hari weekend ini kita harus tetap semangat memberikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Benar sekali. Oke Sabrina, kira-kira hari ini ada informasi apa aja sih? Hari ini kita akan membahas tentang rencana pemerintah menerapkan subsidi tarif KRL berbasis NIK. Dan juga informasi persiapan kunjungan Paus Fransiskus serta informasi kuliner dan tentu saja rekomendasi tempat wisata. Bersama saya Sabrina Sila. Dan saya Nata Arman, inilah Buletin iNews Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, keributan terjadi antara sesama staf di salah satu rumah sakit di Kota Gorontalo. Diduga keributan dipicu sewa rental mobil dinas yang akan digunakan dokter di rumah sakit tersebut. Inilah rekaman video amatir saat sesama staf di Rumah Sakit Aloi, Sabu, Kota Gorontalo terlibat keributan. Dalam video tersebut terlihat salah seorang staf rumah sakit berteriak sambil menuju ke dalam gedung tata usaha. Diduga keributan dipicu lantaran persoalan sewa rental mobil dinas untuk digunakan dokter di rumah sakit tersebut.
Sementara itu pihak Rumah Sakit Alawi Sabu menjelaskan keributan dikarenakan adanya kesalahpahaman antar dua orang pegawai dan telah diselesaikan secara internal dengan memanggil semua pihak yang terlibat. Kejadian itu merupakan insiden yang terjadi karena kesalahpahaman antar pegawai. Ada dua orang pegawai laki-laki yang berselisih paham, kemudian terjadi insiden. Kejadiannya di gedung tata usaha, jadi bukan di ruang pelayanan kesehatan. Meski begitu, pihak rumah sakit menyayangkan atas keributan yang terjadi dan berharap agar peristiwa itu tidak terulang kembali. Dari Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Nata, kalau kamu sering naik KRL nggak? Sering banget, bahkan setiap hari dari rumah ke kantor tuh pakai KRL karena depan kantor kita kan langsung stasiun. Kalau kamu gimana? Kalau saya juga sering naik KRL, tapi sekarang ada aturan baru untuk naik KRL. Oh, yang sesuaikan dengan NIK ya tiket harganya itu? Ya benar sekali, pemerintah berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun 2025 mendatang. Meskipun masih dalam tahapan pembahasan, rencana ini banyak menuai penolakan terutama dari pengguna KRL. Rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun depan menuai penolakan dari penumpang KRL Jabodetabek. Padahal wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Nantinya, skema ini akan diberlakukan secara bertahap dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Harapannya, pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana ini? Menurut aku untuk saat ini KAI masih jauh dari kata layak sih Kak. Untuk dari segi aku ini pekerja ya Kak 9 to 5. Di sini aku ngerasain kereta api itu sendiri untuk ketersediaan gerbongnya menurut aku itu masih kurang banget, terutama dari jadwalnya Kak. Yang kita tahu kalau misalnya pagi itu kan mereka padat banget ya Kak. Alangkah baiknya sebetulnya antara gerbong yang diperbanyak atau memang jadwal yang dibikin lebih banyak gitu loh Kak. Karena pada saat ini yang kita tahu kereta api belum cukup memadai untuk permintaan yang banyak. PT KAI itu harus mencoba untuk jadi akomodir transportasi yang memang merangkul semua kalangan masyarakat kan Kak. Kalau saya ada dua pendapat, kalau memang nanti berdasarkan NIK itu ada kenyamanan, jadi misalkan dengan membayar tertentu tapi penumpang mendapat fasilitas yang bagus, bisa duduk, bisa istirahat dengan tenang, itu bagus. Tapi kalau ternyata dengan NIK harga lebih tinggi, tapi ternyata sama aja dengan sekarang, pasti banyak penolakan sih. Jujur KRL sendiri tuh bantu banget buat kita yang jarak jauh ya, dan itu benar-benar transportasi yang sangat bantu kita banget lah. Kalau saya sendiri nggak setuju ya, karena seharusnya public transportasi itu ada urusan negara, harusnya itu dapat subsidi dari negara gitu. Apalagi penggunaan Jakarta yang bisa berjuta-juta tiap hari, saya rasa itu nggak cukup adil. Apalagi kalau subsidi, yang namanya subsidi kan bisa dikorupsi ya, apalagi soal gas dan sebagainya. Saya rasa itu kebijakan yang kurang tepat menurut saya sih. Kayaknya sih kurang tepat ya kalau nikah kayak gitu. Yang ada malah ya merepotin itu sistem registrasinya ya. Bakal lebih repot aja buat penumpang-penumpang gitu. Kalau kita penumpang sih pengennya ya dipermudah gitu. Kayaknya fokusnya bukan ke situ deh, yang perlu diperbaikin dulu deh. Ya fasilitas dulu, sekarang tuh udah kayak maksudnya masalah utamanya sekarang gerbong, penumpang pada dempet-dempetan gitu. Jadi kan kayak sesak gitu, dan ya potensi bahaya juga kan kalau dempet-dempetan, kan ada kejahatan lain. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Ya mohon maaf pemirsa, tadi adalah informasi mengenai perpindahan ASN ke IKN segera mungkin. Dan kita ke informasi selanjutnya, pasangan Cabup-Cawabup Cianjur, Denas Eva, serta Cabup-Cawabup Kabupaten Tabalong, Nur Hasani Gusti Kadarusman yang diusung Partai Perindo mendaftar ke KPU. Sementara itu pasangan Cabup dan Cawabup Eri Cahyadi Armuji juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Kota Surabaya, Jawa Timur. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Cianjur, Deden Nasihin dan Neneng Eva Fatima, resmi mendaftarkan ke KPUD Cianjur, Jawa Barat.
Pasangan ini mendapat dukungan dari 3 partai politik, diantaranya Partai Perindo. Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Nur Hasani dan Gusti Kadar Rusman, juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Tabalong. Kami dari Nasihin dan Dr. Neneng Fatimah siap mengemban amanah dari masyarakat Cianjur. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Cianjur berkah tadi. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan ini. Mudah-mudahan perjuangan kita tidak sampai di sini, sampai akhir nanti kita selalu berjuang bersama. Sementara pasangan petahana bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya, Eri Cahyadi Armuji, juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Kota Surabaya, Jawa Timur. Eri Cahyadi Armuji mendapat dukungan dari 18 partai politik, diantaranya Partai Perindo. Bagaimana tujuan dari pilkada ini bukan menjadi wali kota atau tidak, tapi bagaimana kita mensejahterakan warga kota Surabaya, bagaimana kita menjaga aman kota Surabaya. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabrina, kamu udah tahu belum kalau tanggal 3 September nanti bakalan ada tamu spesial di Indonesia? Tahu tentunya, kenapa? Tamu tersebut adalah Paus Fransiskus, Kepala Negara Vatikan yang akan berkunjung ke Indonesia hingga tanggal 6 September. Nah, betul banget Sabrina. Selama di Indonesia, Paus Fransiskus akan mengunjungi sejumlah tempat, salah satunya adalah Gereja Katedral Jakarta, guna mengadakan pertemuan dengan para uskup dan imam gereja Katolik. Dan untuk mengetahui persiapan Gereja Katedral menyambut kedatangan Paus Fransiskus, berikut liputan reporter Asia Casey bersama juru kamera Sadu Budi Santoso. Iya pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang juga merupakan Kepala Negara Vatikan akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Adapun Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia pada tanggal 4 September. Ia akan dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga melakukan kunjungan ke sejumlah tempat lainnya, seperti akan berkunjung ke Gereja Katedral untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah imam, uskup dan juga diakon. Nantinya pada tanggal 5, Paus Fransiskus akan melakukan misa secara besar-besaran yang dilakukan di Gelora Bung Karno atau GBK. Kemudian pada tanggal 6 September ia akan melanjutkan ke destinasi selanjutnya yaitu Timor Leste. Dan di tempat saya berada yaitu di Gereja Katedral, sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Seperti Anda dapat saksikan, sejumlah ornamen dan juga running text dipasang. Adapun running text tersebut bertuliskan 3 hari jelang kedatangan Paus Fransiskus, dan juga terdapat beberapa desain dan juga yang bertuliskan kedatangan Paus Fransiskus, dan juga dipajang bersama dengan wayang dan juga bendera merah putih khas dari Indonesia. Adapun kedatangan Paus Fransiskus ini tidak hanya merupakan perjalanan apostolik semata, tetapi juga merupakan perjalanan diplomatik yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Dari Jakarta, LCKC Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan. Ya, berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, berbagai persiapan telah dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan pop mobile atau mobil pausan yang akan digunakan Paus untuk berkeliling dan juga menyapa umat Katolik di tanah air. Seperti apa penampakan mobil tersebut, dan ini dia informasinya untuk Anda. Selama kunjungan kenegaraannya di Indonesia pada 3 sampai 6 September mendatang, Paus Fransiskus akan menumpangi pop mobile atau kendaraan khusus kepausan. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok merahputih.com, tampak pop mobile yang digunakan Paus merupakan Pindad Maung buatan PT Pindad Persero. Pindad Maung yang dipakai ini merupakan atap terbuka yang telah dimodifikasi. Modifikasi itu berupa tambahan atap kepala yang dibuat tinggi dan cukup untuk berdiri. Untuk memudahkan Paus Fransiskus berkeliling, bagian belakang mobil juga terlihat terbuka layaknya mobil pick-up. Sementara, plat mobil bertuliskan SCV1 dengan warna dasar putih, dan SCV sendiri merupakan singkatan dari Civitas Vatikanis, yang artinya Negara Kota Vatikan I. Nomor ini biasa digunakan oleh kendaraan resmi yang membawa Paus ketika melakukan kunjungan ke luar negeri.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Bagi pemirsa yang ingin mengisi waktu libur dengan lokasi ramah anak, sepertinya perkebunan teh Kemuning di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah bisa menjadi pilihan. Ya, selain menikmati keindahan panorama serta kesejukan lereng Gunung Lawu, pengunjung juga bisa menikmati aneka wahana permainan. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Kemuning Skyview. Ya, lokasi wisata ini tidak hanya menawarkan wisata panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh, tetapi juga aneka wahana yang unik. Pertama-tama pengunjung membeli tiket masuk seharga Rp50.000 per orang. Cukup murah bukan? Ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata Kemuning Skyview. Di antaranya jembatan goyang yang menjadi ikon destinasi ini. Dengan panjang 50 meter, pengunjung bisa seseruan menikmati keindahan pemandangan kebun teh dari atas jembatan yang bergoyang. Jangan khawatir soal keamanan, karena pengunjung jembatan goyang dibatasi maksimal 6 orang secara bertahap agar safety. Wahana lain yang wajib dinikmati adalah ayunan raksasa, sepeda terbang, dan gardu panda. Saya stay-nya di Bali, kebetulan di sini lagi liburan ke Solo gitu. Pulang kampung sekalian liburan, anak sekolah. Tadi kan naik kereta gantung dan ini tadi cukup tinggi, rasanya gimana? Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka. Ada ayunan raksasa atau giant swing, terus ada sepeda gantung juga. Terus ada tambahan baru sekarang ini yang lagi favorit itu ada kereta gantung atau flying chair, bisa disebut flying chair juga. Wahana terakhir yang sayang untuk dilewatkan bersama putra-putri tercinta adalah kereta gantung. Dengan tiket terusan sebesar Rp30.000, pengunjung akan merasakan sensasi berbeda menyaksikan pemandangan indah lereng Gunung Lawu. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Januar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendorong para santri menjadi generasi kreatif pencetak lapangan kerja. Hal ini diungkapkan saat menghadiri program Santri Digitalpreneur 2024 di Pondok Pesantren Az-Ziyadah, Klender, Jakarta Timur. Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri program Santri Digitalpreneur 2024 bertema Generasi Kreatif Berdaya Saing di Pondok Pesantren Az-Ziyadah, Klender, Jakarta Timur. Melalui program Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 ini, Sandiaga berharap Ponpes mampu menjadi tempat bagi para santri dalam meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam menciptakan lapangan kerja di masa mendatang. Kita di sini ingin mencetak santri digitalpreneur agar para santri bisa menjadi para pelaku ekonomi kreatif digitalpreneur yang bukan mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Dengan bekal yang dimiliki, para santri diharapkan menjadi garda terdepan penciptaan ekonomi kreatif dan menjadi lokomotif kesejahteraan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu jaringan toko serba ada asal Tiongkok membuka toko terbesar di dunia di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Toko yang menjual beraneka macam ini kembali mendapatkan standar baru untuk pengalaman berbelanja di Indonesia. Dan berikut liputannya untuk Anda. Miniso secara resmi membuka toko terbesar di dunia, Minisoland, di Central Park, Jakarta. Tempat ini hadir untuk menawarkan keunikan dan standar pengalaman berbelanja yang lebih menarik dengan nilai-nilai Miniso, yaitu kesenangan, kualitas, dan keterjangkauan. Tak hanya menawarkan bagian yang unik dan hidup, Minisoland juga menyediakan aneka parfum, mainan, camilan, dan barang-barang menarik lainnya. Bahkan ada pula area hiburan yang dirancang khusus untuk bermain dan berfoto.
So now we have expand our product category. So you can see here is our beauty section, and beauty section is the most important section in this store. So you can see this is the front area of the whole store. Jadi tidak cuma toko yang besar, kami juga menghadirkan beberapa section area di mana ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh pelanggan. Pada hari pembukaannya Sabtu siang kemarin, terlihat antusias pengunjung yang mengabadikan momen di sekitar bagian favorit mereka hingga menciptakan suasana yang meriah dan semarak. Dari Jakarta, Aya Nufus, Nadifah, Anyus melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Buletin Anyus Pagi. Diduga adanya gangguan instalasi dari pihak Pamjaya, warga Kampung Bali, Kelurahan Duri Kepak, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat mengalami krisis air bersih sejak 4 hari yang lalu. Warga pun harus rela merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah karena bantuan dari Pamjaya melalui mobil tangki sangat kurang. Antrian air ini terjadi di Kampung Bali, Duri Kepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga terlihat berebut untuk mendapatkan air bersih yang dikirim oleh Pamjaya menggunakan mobil tangki. Terbatasnya bantuan yang dikirim membuat banyak warga yang tidak mendapatkan jatah. Sebagian warga yang mampu memilih membeli air galon isi ulang seharga Rp8.000 per galon. Dan jika ditotal, uang yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan air satu keluarga bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Sementara, warga yang kurang mampu lebih memilih meminta air tanah dari tetangga yang belum tentu bersih. Ironisnya, meski sudah 4 hari berlalu, warga belum mengetahui apa penyebab air di kawasannya mati total. Dugaan sementara, ada gangguan instalasi dari pihak Pamjaya yang tak kunjung usai diperbaiki. Solusinya sih sebenarnya kita sebagai masyarakat hanya ingin kalau umpama dari pihak PAM itu terputus atau diputuskan untuk perbaikan, itu baik. Tapi seharusnya ada solusi jalan terbaiknya, mereka pun harus bertanggung jawab sebagai pihak pengelola PAM air di Jakarta khususnya. Dari hari Minggu. Sabtu jualannya gimana nih? Sabtu sore. Jualannya seperti apa nih jadinya? Ya, jadi repot tenaganya tekor lah. Untuk air sendiri bang? Saya ngambilnya dari Gang Macan, dari kantor PGN sih, gas negara tuh. Oh itu beli atau gimana? Enggak, saya nggak kenal, jadi suruh ngambil sepuasnya. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait, khususnya perusahaan air minum segera kembali mengalirkan air bersih dan layak untuk warga. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membantah tudingan soal menjegal Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat. Jokowi mengatakan pencalonan seseorang pada pilkada merupakan urusan partai. Presiden Joko Widodo buka suara soal dirinya dituding menjadi penyebab gagalnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju dalam Pilkada 2024. Saat diwawancarai awak media usai peresmian gedung pelayanan respirasi ibu dan anak di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Jumat lalu, Jokowi membantah tudingan tersebut. Oh, saya itu kan dituding-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding menjegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Batalnya Anies Baswedan maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Bahkan beredar isu di masyarakat ada pihak yang ingin menghalangi majunya Anies. Tudingan adanya pihak yang menjegal Anies pun diungkapkan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surodo.
Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Seperti diberitakan, nama Anies Santer disebut akan maju di Pilgub Jawa Barat didampingi Ketua DPD PDIP Jawa Barat Onu Surono. Namun mantan Gubernur Jakarta itu memilih menolak tawaran tersebut. PDI Perjuangan akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja di Pilgub Jawa Barat. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans serta pasangan calon Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim melakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Sementara itu di RSUD Banten, bakal pasangan calon gubernur Banten Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi juga menjalani serangkaian tes kesehatan. Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dilakukan di Graha Amerta RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dua bakal pasangan calon tersebut adalah Tri Risma Harini, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans dan pasangan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Untuk bakal pasangan calon Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Sementara bakal pasangan calon Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim akan menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan. Di RSUD Banten, bakal pasangan calon gubernur Banten Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi juga menjalankan serangkaian tes kesehatan. Sebelumnya Airin juga telah menjalani prosedur tes kesehatan, salah satunya berpuasa mulai pukul 8 malam. Airin sendiri mengaku tidak ada persiapan khusus dalam tes kesehatan ini. Nggak berangkat sama Pak Ade. Pak Ade nanti ganti rajangan, Pak Ade dari rumah. Saya dari Tangerang. Langsung dari Tangerang ya, biar nggak situ di sini. Iya, biar efektif langsung aja ketemu di sini. Oke ya. Lanjut ya. Amin. Ada persiapan khusus untuk ibu? Nggak ada. Di Jakarta, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan. Ridwan Kamil mengatakan bahwa tes kesehatan ini merupakan tes ketiga baginya. Pasalnya sebelumnya ia telah memenangkan kontestasi pemilihan wali kota Bandung dan pemilihan gubernur Jawa Barat. Selain itu Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dirinya telah siap untuk mengikuti tes kesehatan dan telah meminta doa kepada keluarga. Pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan lusa kalau tidak salah ya untuk seluruh pasangan. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi syarat wajib pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa ikut kontestasi Pilkada 2024. Selain pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan, juga dilakukan pemeriksaan bebas narkoba. Sedangkan hasil dari pemeriksaan kesehatan ini nantinya akan direkap dan diserahkan ke KPUD sebagai pemberi tugas. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mengawal pendaftaran seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada kontestasi Pilkada serentak tahun 2024. Partai Perindo optimis para calon kepala daerah ini mampu meraih kemenangan di daerahnya masing-masing. Partai Perindo bersama partai politik pengusung dan ribuan masyarakat mengantarkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Iwayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta, mendaftarkan diri ke kantor KPU Provinsi Bali. Tentu saja kami akan bekerjasama bergotong royong
bersama partai pengusung semua, karena partai pengusung memiliki konstituennya, pemilihnya. Di Provinsi Bengkulu, Partai Perindo bersama ribuan masyarakat dan partai pengusung mengawal pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Rohidin Mersyah dan Meriani. Partai Perindo di Provinsi Bengkulu wajib untuk memenangkan pasangan Romer sesuai dengan komitmen bahwa kita ingin Rohidin Meriani melanjutkan program pembangunan yang sudah dijalankan. Sementara itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Partai Perindo berkomitmen akan mengawal penuh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman. Kedua pasangan tersebut memiliki hasil survei elektabilitas yang tinggi. Kemudian selain itu kami selaku pengurus daerah juga melihat bahwa hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keadaan di lapangan dan masyarakat. Jadi masyarakat benar-benar sangat menyukai. Seluruh kader Partai Perindo akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rapat pimpinan nasional Partai Gerindra resmi ditutup Sabtu malam. Hadir dalam penutupan Rapimnas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam Rapimnas mengemukakan harapan kader Partai Gerindra agar Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memimpin Partai Gerindra untuk periode 5 tahun ke depan. Penutupan Rapimnas Partai Gerindra yang sekaligus apel kader Partai Gerindra berlangsung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senen, Jakarta. Selain Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hadir pula Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Maju, serta sejumlah menteri. Saat sambutannya, Prabowo Subianto sempat berkelakar kalau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai kader Gerindra yang disusupkan ke Partai Persatuan Pembangunan. Prabowo juga menyampaikan para ketua umum partai berhati-hati karena banyak kader Partai Gerindra disusupkan dalam partai. Sebelumnya, Rapimnas Partai Gerindra dilaksanakan di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapimnas membahas rencana memajukan jadwal Kongres Partai dari bulan Agustus 2025 menjadi bulan Februari 2025. Dalam Rapimnas mengemukakan harapan dari kader agar Prabowo Subianto kembali memimpin Partai Gerindra untuk 5 tahun ke depan. Informasi lainnya pemirsa, replika bendera pusaka dan naskah proklamasi dikembalikan ke Monas, Jakarta setelah digunakan pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Iring-iringan kirap bendera dan teks proklamasi menarik antusias masyarakat yang menanti di sepanjang jalan mulai dari Halim Perdana Kusuma hingga kawasan Monas. Replika bendera pusaka dan naskah proklamasi tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu siang setelah diterbangkan dari Kalimantan Timur. Selanjutnya replika bendera pusaka merah putih dan naskah proklamasi dibawa ke Monumen Nasional untuk disimpan. Anggota Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora bertugas membawa replika bendera pusaka. Sedangkan anggota Paskibraka 2024 asal Jakarta, Sabrina Royhana, bertugas membawa naskah proklamasi. Keduanya menaiki mobil maung pindad diiringi oleh PJ Gubernur Jakarta sekaligus Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono serta sejumlah anggota BPIP. Sepanjang perjalanan, iring-iringan kirap bendera pusaka mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Setibanya di kawasan Monas, iring-iringan kirap disambut satuan musik TNI Polri, pasukan berkuda, hingga puluhan abang none. Ratusan warga hadir di sekitar kawasan Monas dengan memakai baju merah putih. Aduh, cukup gimana ya, berarti sebagai bangsa Indonesia itu merasa bangga gitu kan. Jadi bendera bendera pusaka itu dari IKN dikembalikan ke sini gitu loh, walaupun nanti memang IKN belum pindah ya gitu ya.
Mungkin setelah pindah mungkin dibawa lagi ke sana gitu, mungkin kali ya. Mungkin seperti itu, Pak. Sesuai amanat undang-undang, bendera pusaka dan naskah proklamasi berada di ibu kota negara harus disimpan di ibu kota negara. Sejauh ini belum ada rencana untuk memindahkan penyimpanan bendera pusaka dan teks proklamasi ke IKN. Sebelumnya duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dibawa ke ibu kota Nusantara untuk digunakan pada upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024. Pengembalian bendera dan teks proklamasi ke Monumen Nasional sekaligus menutup rangkaian acara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Wildan iNews melaporkan. Nata, kalau kamu suka minum kopi yang dijual di sepeda nggak? Sering banget lah, Sab. Nah, itu namanya Starling. Nah, ada informasi tentang Kampung Starling di berbagai sudut kota di Jakarta. Ini sudah tidak asing lagi dengan pemandangan pesepeda yang membawa dagangan di depan dan belakangnya. Dan mereka lah pedagang kopi keliling atau biasa disebut dengan Starling yang menawarkan berbagai minuman saset dan juga makanan ringan. Tahu Starling kan? Eits, ini bukan Starling milik Elon Musk ya, tapi tukang kopi keliling yang berjualan dengan sepeda. Biasanya, mereka banyak berkeliaran di kawasan perkantoran seperti Sudirman, sekitaran Monas, dan banyak tempat lainnya. Dan siapa sangka, pasukan Starling ini ternyata tinggal di satu tempat yang sama, yang disebut sebagai Kampung Starling. Sesuai namanya, ratusan pedagang Starling tinggal di kampung ini. Tepatnya ada di Jalan Perapatan Baru Kuitang, Jakarta Pusat. Gang perkampungannya emang nggak begitu lebar, tapi lihat saja di sepanjang jalur. Berjajar rumah serta armada kopi keliling. Di sini pula persediaan air panas, es, kopi sachet, hingga kelengkapan lainnya disiapkan. Dan seluruh warga yang tinggal di kampung ini memang berhubungan dengan kopi Starling. Ada yang menjadi pedagang keliling. Ada pula yang menjadi agen penyedia bahan-bahan dagangan. Bahkan ada juga yang menjual makanan untuk para pedagang Starling. Menurut mereka, berjualan menggunakan sepeda dianggap praktis, hemat biaya, dan bisa menjangkau konsumen lebih banyak. Setidaknya inilah yang dirasakan Fuzali, salah satu warga kampung Starling yang sudah 20 tahun mengadu nasib di Jakarta dengan menjadi pedagang kopi keliling. Tinggal seadanya, beralaskan tikar bersama sang istri, tidak membuat Fuzali patah semangat. Ia tetap giat menjajakan dagangannya ke berbagai sudut kota, di tengah bermunculannya brand-brand kopi keliling baru. Kalau omset sekarang itu agak sepi, nggak kayak dulu. Paling kotornya itu dapat 500, kalau masa sekarang itu udah rame banget. Iya, dulu kalau hari Minggu sampai Sabtu itu omset bisa 4 juta, 5 juta. Sampai saat ini, pedagang kopi keliling atau Starling masih menjadi andalan bagi masyarakat yang ingin melepas dahaga kopi dengan harga murah. Dasarnya milih kopi Star itu karena memang kemampuan ekonomi saya. Jadi kalau maunya ya yang mahal. Ya simple, gampang, cocok di lidah aja. Enak kan sih. Ya sama aja sih, murahnya juga. Cuman enaknya kopi Starling. Menurut Fuzali, tidak ada batas wilayah bagi penjual Starling berjualan. Alias semua pedagang kopi bisa berjualan kemana saja. Dan yang pasti, nggak pakai mahal ya. Dari Jakarta, Naura Safika, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga, Nata, dan juga pemirsa, jalan keberangkatan ke Arab Saudi untuk berlaga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas PSSI melakukan latihan terakhir di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu petang. Namun latihan tidak lengkap diikuti seluruh pemain. Dari 12 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong, 1 pemain absen tidak mengikuti latihan.
Latihan terakhir Timnas PSSI di tanah air berlangsung di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno. Dalam latihan yang dipimpin langsung pelatih Sintayong, hadir 11 dari 12 pemain yang disiapkan untuk laga melawan Arab Saudi. Ke-11 pemain itu, kiper Hernando Eri dan Nadeo, kemudian Rizky Ridho, M. Ferrari, Wahyu Prasetya, Rizky Kambuaya, Egy Maulana, dan Witan Sulaiman. Terlihat pula Ramadan Sananta, Hoki Caraka, serta Dimas Derajat. Namun Adi Satrio tidak terlihat dalam latihan karena izin menemani istri melahirkan. Pemain timnas akan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi pada hari Minggu. Dari 26 pemain yang disiapkan Sintayong, sebanyak 14 pemain berkiprah di luar negeri. Mereka akan langsung bergabung di Jeddah. Mengenai kans timnas bertemu dengan tuan rumah, pelatih Sintayong berjanji akan melakukan perlawanan semaksimal mungkin dan membidik hasil yang terbaik. 경기를 해야 되니까 우리가 모든 것에 있어서 더 집중하고 더 준비하고 더 잘해야 된다. Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita masuk ke round 3. Jadi artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri akan melakukan yang terbaik. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada hari Jumat 6 September 2024 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nata, kalau kamu suka makan gulai nggak? Kalau aku sih suka banget. Kalau kamu sendiri suka nggak? Suka banget, tapi biasanya kan gulai itu pakainya daging kambing ataupun daging sapi atau ayam. Nah ini berbeda. Karena kalau yang ini pakai kepala sapi. Wah, enak banget gak sih kayaknya? Nah, gulai yang satu ini menggunakan kepala sapi sebagai bahan utamanya. Gulai kepala sapi ini dijual di sebuah warung yang ada di Demak, Jawa Tengah yang selalu laris. Inilah hidangan gulai kepala sapi yang ada di sebuah warung sederhana di Karangawen, Demak, Jawa Tengah. Menjadikan kepala sapi sebagai bahan utamanya, hidangan ini menghadirkan cita rasa yang istimewa bagi para penggemar kuliner gulai. Selain kepala sapi yang nikmat, gulai ini juga menggunakan daun korokeling yang semakin memperkaya aroma dan cita rasanya. Kombinasi bawang putih, bawang merah, ketumbar, jintan, kemiri, dan berbagai rempah lainnya diulek hingga halus. Kemudian bumbu rempah ditumis sampai harum. Tambahkan daun jeruk beserta serai, kemudian masukkan santan kelapa. Jangan lupa masukkan daun korokeling yang menjadi elemen paling penting dalam masakan ini. Terakhir, potong dadu daging sapi dan masukkan dalam kuah santan hingga benar-benar empuk. Dagingnya terasa empuk, terus yang saya suka kuahnya sangat kental dan pas di lidah saya. Banyak dari kepala sapi. Memang susah sih itu kepala sapi pengolahannya, tapi teksturnya empuk. Gulai kepala sapi ini diminati banyak kalangan termasuk para pejabat hingga mendapat julukan sebagai gulai ningrat. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah hanya untuk mencicipi gulai kepala sapi ini dan menjadikannya sebagai destinasi kuliner jika berkunjung ke Demak. Cukup dengan Rp25.000, pengunjung sudah dapat menikmati gulai kepala sapi ditambah nasi dan minuman. Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Nata, kalau kamu tertarik gak tadi makan gulai kepala sapi? Tertarik banget sih setelah melihat tayangannya. Kirain aku tuh tadi awal kepala sapi utuh gitu jadi gulai. Tapi kalau setelah melihat tayangannya udah dipotong-potong. Jadi aku sih yes. Oke, informasi tadi sekaligus mengenai akhir jumpa kita hari ini. Saya Sabrina Sila. Dan saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.